Pernah ngerasa nggak sih kalau kalimat bahasa Inggris kamu tuh kedengerannya kok agak kaku ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal ubah itu semua. Kita akan bongkar beberapa teknik simple tapi ampuh buat merangkai kalimat yang lebih canggih dan luas, biar obrolan kamu terdengar jauh lebih natural. Iya kan? Mungkin kamu udah hafal banyak banget kosakata dan paham aturan dasarnya, tapi entah kenapa pas dirangkai jadi kalimat, rasanya kok kurang hidup gitu. Nah, kalau kamu merasakan hal yang sama, berarti kita ada di halaman yang tepat. Yuk kita perbaiki bareng-bareng. Gini deh, coba lupakan sejenak kalau grammar itu adalah aturan yang kaku dan bikin pusing. Gimana kalau kita ngelihatnya kayak lagi masak? Anggap aja kata-kata itu bahan dasarnya, hari ini kita nggak akan menghafal aturan, tapi kita akan belajar teknik-teknik buat meracik bahan-bahan itu jadi sebuah hidangan kalimat yang canggih dan enak didengar. Ini dia menu kita hari ini. Pertama, kita butuh lem buat nyatuin semua ide. Kedua, kita kasih bumbu biar kalimatnya ada rasanya. Ketiga, kita pakai jurus rahasia buat ngubah fungsi kata. Dan di akhir, pastinya, aku bakal kasih contekan resepnya biar kamu bisa langsung praktek. Udah siap? Oke, kita mulai dari teknik pertama. Lem kalimat. Ini tuh alat paling dasar tapi juga paling kuat buat nyambungin ide-ide kamu. Kalau di dunia grammar, kita kenal ini sebagai conjunctions atau kata sambung. Jadi apa sih conjunctions itu? Gampangnya, anggap aja ini lem super buat ide-ide kamu. Tanpa lem ini, kalimat kita jadi pendek-pendek, kepotong-potong. Tapi dengan lem ini, kita bisa gabungin beberapa ide jadi satu kalimat yang ngalir lancar dan strukturnya lebih keren. Dan ini dia cara super gampang buat nginget 7 lem utama. Akronim fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so. Cuma perlu ingat satu kata ini aja, kamu udah punya 7 senjata utama buat nyambungin 2 ide yang setara. Gampang banget kan? Tapi lem kita nggak cuma fanboys doang loh. Ada juga yang lebih canggih. Misalnya yang subordinatif. Kata-kata macam because atau although yang bisa menciptakan hubungan sebab akibat atau kontras. Bahkan ada juga yang datangnya berpasangan, kayak either or, buat menyajikan pilihan yang lebih elegan. Coba lihat deh, seberapa kuatnya satu kata kecil ini. I want to go, but I am tired. Tanpa but, kita cuma punya 2 ide yang terpisah. Begitu kita tambahin but, langsung jadi satu kalimat utuh yang nunjukin dilema atau kontras. Simple tapi efektif banget. Oke, urusan lem udah beres. Sekarang, saatnya kita tambahin rasa. Di teknik kedua ini, kita bakal main-main sama yang namanya modal verbs, yaitu kata-kata sakti yang bisa ngubah seluruh nuansa kalimat kamu. Jadi, modal verbs itu apa sih? Anggap aja ini bumbu rahasia kamu. Kata-kata seperti can, should, atau might, ini kita selipin sebelum kata kerja utama buat ngasih rasa. Bisa rasa kemungkinan, kewajiban, atau sekedar ngasih saran. Nah, ini nih, tolong perhatiin baik-baik. Ada satu aturan emas yang pokoknya wajib banget diingat. Setelah modal verb, kata kerjanya itu selalu dalam bentuk dasar. Gak pakai to, gak pakai ing, titik. Serius deh, ini bagian yang paling sering bikin orang keliru. Jadi pastiin kamu kuasa ini ya. Coba deh lihat tabel ini. Anggap aja ini rak bumbu kamu. Mau nunjukin kemampuan? Ambil can. Mau minta izin tapi biar lebih sopan? Pakai may. Lagi nggak yakin sama sesuatu? Coba deh pakai might. Setiap pilihan bumbu ini bakal ngasih rasa yang beda banget ke kalimat kamu. Siap buat teknik yang lebih canggih? Di bagian ketiga ini kita bakal belajar sihir tata bahasa. Mengubah kata kerja menjadi kata benda, pakai yang namanya gerunds dan infinitives. Kalau kamu udah bisa menguasain ini, wah, bahasa Inggrismu beneran naik kelas. Intinya tuh gini, gerunds dan infinitives itu sebenarnya kata kerja yang lagi nyamar jadi kata benda. Gerunds itu nyamarnya pakai kostum ing, kayak swimming. Kalau infinitive, dia nyamarnya ditemanin sama to, jadi to swim. Kerennya, dua-duanya ini bikin kita bisa ngomongin sebuah aktivitas seolah-olah itu sebuah benda. Terus, kapan kita pakai si kostum ing ini? Gampang, ada beberapa tandanya. Pertama, biasanya setelah kata kerja tertentu kayak enjoy, finish, atau avoid. Kedua, waktu kita mau jadiin sebuah kegiatan sebagai subjek di awal kalimat. Dan yang ketiga, setelah kata depan seperti in atau on. Contohnya jelas banget nih. I enjoy reading books. Kata enjoy di sini tuh pemicunya. Karena ada enjoy, kata kerja setelahnya otomatis harus pakai kostum ing. Coba deh bilang, I enjoy to read. Kedengarannya aneh kan? Nah, makanya kuncinya itu kenali kata-kata pemicunya. Nah, sekarang giliran si infinitive atau yang pakai to di depannya. Kapan kita pakai yang ini? Biasanya sih setelah kata kerja yang nunjukin niat
atau rencana, misalnya want, need, atau decide. Selain itu, bentuk ini juga sering banget muncul setelah sebuah kata sifat. Dan ini contohnya. She wants to buy a new car. Karena ada kata wants, maka kata kerja berikutnya harus dalam bentuk infinitif, yaitu to buy. Nah, dengan tahu kapan harus pakai ing dan kapan pakai to, kalimat kamu bakal terdengar jauh lebih pas dan alami. Oke, semua bahan dan teknik udah kita kumpulin. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya dalam satu kartu resep andalan. Biar apa? Biar kamu nggak lupa sama 3 jurus sakti yang baru aja kita pelajari ini. Ini dia contekan cepatnya. 1. Conjunctions. Itu adalah lem buat nyambungin ide. 2. Modal verbs. Itu bumbu buat ngasih rasa atau nuansa. Dan 3. Gerunds and infinitives. Itu teknik sihir buat ngubah kata kerja jadi kata benda. Simpan baik-baik ya resep ini. Nah, sekarang giliran kamu. Kamu udah punya lemnya, udah punya bumbunya, dan udah tahu teknik canggihnya. Pertanyaannya sekarang, teknik mana nih yang mau kamu coba pertama kali di obrolan bahasa Inggrismu berikutnya? Jangan takut salah, jangan takut bereksperimen, selamat mencoba dan selamat meracik kalimat-kalimat yang makin keren.